Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini, Kopi Wi-Fi Channel akan melanjutkan alur cerita film Injection Part 2. Video Part 1 bisa cek di deskripsi. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Dan Cobb menguji Ariadne untuk merancang labirin yang membutuhkan 2 menit untuk didesain dan 1 menit untuk memecahkan. Dan Ariadne berhasil membuat Cobb terkesan. Sementara Arthur sedang mempersiapkan tempat mereka akan melakukan pekerjaan itu. Setelah membuat Cobb terkesan dengan keahliannya, Ariadne memberitahu Cobb lebih banyak tentang pekerjaannya dan apa yang dituntut darinya. Pekerjaannya sebagai arsitek di tim Cobb adalah merancang mimpi dan membuat labirin virtual untuk dihuni oleh alam bawah sadar pemimpi sambil membiarkan Cobb dan timnya bekerja. Saat mereka berbicara di luar kafe, Cobb mencoba membuat Ariadne sadar bahwa mereka sebenarnya dalam mimpi. Kesadaran itu menyebabkan Ariadne panik dan mimpi itu runtuh dengan keras. Dan ketika mereka bangun, Ariadne menemukan mereka berada di bengkel gudang Cobb tempat Arthur memantau mereka. Ariadne menunjukkan keterkejutan ketika Arthur mengatakan bahwa mereka hanya berada di bawah 5 menit padahal rasanya seperti berjam-jam. Cobb menjelaskan bahwa pikiran berfungsi lebih cepat dalam mimpi, sehingga waktu bergerak lebih lambat. Lalu mereka tenggelam lagi dalam mimpi dan Ariadne diberi kesempatan untuk mengubah fisika mimpi secara kreatif. Cobb menjelaskan bahwa mimpi ini arsiteknya adalah Ariadne dan proyeksi bawah sadarnya milik Cobb. Ariadne berusaha memahami jalan tentang tugasnya dalam mimpi milik Cobb. Cobb mencoba menjelaskan bahwa Ariadne seperti sel darah putih yang ditarik ke virus. Ketika Ariadne membuat kesalahan dengan membuat jembatan dari ingatannya, Cobb mengenalinya dan alam bawah sadarnya bereaksi sebagai masa lalu. Cobb mengingatkan Ariadne supaya tidak mengingat keadaan sebenarnya tetapi keadaan imajinasinya, karena keadaan sebenarnya akan membuat bingung antara nyata atau mimpi. Cobb terlihat kesal dan beberapa orang berusaha memisahkan Ariadne dari Cobb, sampai Mal muncul dan menikam Ariadne. Ariadne bangun dan Cobb bergegas ke kamar kecil sementara Arthur menjelaskan bahwa alam bawah sadar Cobb menyadari dia sebagai makhluk invasif dan dia tidak dapat segera bangun karena masih ada waktu. Satu-satunya cara bagi Cobb untuk bangun adalah jika dia mati. Arthur menunjukkan sebuah dadu dan itu adalah totem miliknya, dan menjelaskan pada Ariadne guna totem adalah untuk mengetahui bahwa mereka tidak berada di mimpi orang lain. Cobb mengeluarkan totemnya yaitu kuningan itu dan memutarnya. Dan Cobb mendesah saat kuningan itu jatuh. Ariadne meninggalkan gudang, ia marah dan menolak untuk membuka pikirannya kepada Cobb jika alam bawah sadarnya tersiksa seperti yang terlihat. Cobb kembali dari kamar mandi dan meyakinkan Arthur bahwa Ariadne akan kembali tetapi dia perlu melakukan perjalanan ke Mombasa untuk merekrut seorang teman lama ke dalam tim. Cobb menemukan Eames yang sedang berjudi di sebuah bar. Eames sebenarnya malas melihat Cobb tetapi Cobb terus mengikutinya. Lalu Cobb dan Eames bercerita di sebuah kedai. Cobb menawarkan Eames tempat di timnya sebagai pemalsu atau peniru. Eames setuju sebelum memberitahu Cobb bahwa Cobb sedang dibuntuti, sambil menunjuk kedua pria yang sedang duduk di bar kedai itu. Cobb mengenali mereka sebagai penjahat cobol yang pasti bertujuan mengumpulkan hadiah di kepalanya untuk pekerjaan Saito yang gagal. Eames diperintahkan mengalihkan perhatian, sementara Cobb melarikan diri. Dan mereka akan bertemu 20 menit lagi. Para pria itu menyadari Cobb menghilang, mereka segera mengejar Cobb. Cobb memimpin para penjahat dalam pengejaran yang kacau melalui jalan-jalan kota. Dan pada saat terakhir, Saito berhenti di limusin dan mengambil Cobb. Cobb bertanya mengapa Saito ada di Mambosa. Saito menjelaskan bahwa dia telah melacak Cobb untuk melindungi investasinya. Lalu mereka menjemput Eames. Sementara itu, Ariadne kembali ke bengkel di mana dia memberitahu Arthur bahwa dia bermaksud menjauh tetapi tidak dapat menolak ciptaan murni yang terlibat dalam mimpi arsitektur. Arthur membawanya ke dalam mimpi dan memperkenalkan gagasan menciptakan paradoks, seperti tangga Penrose, tangga yang tidak ada akhirnya. Ariadne bertanya mengapa Cobb tidak merancang arsiteknya sendiri, Arthur mengatakan bahwa Cobb tidak mau. Ariadne bertanya apa itu karena mantannya. Arthur mengatakan bahwa itu bukan mantannya tetapi Mal adalah istri Cobb dan sudah meninggal.
Terlepas dari sifat jahat Mal dalam mimpi itu hanya sebagai proyeksi Cobb. Arthur memberitahu Ariadne bahwa Mal cantik dan menyenangkan dalam kehidupan nyata. Eames membawa Cobb dan Saito ke ahli kimia lokal yang dia kenal yang bernama Yusuf. Yusuf mendengarkan ketika Cobb menjelaskan bahwa meminta Yusuf membuat ramuan agar dapat menggunakan mimpi 3 lapis. Yusuf mengatakan bahwa ini tidak mungkin, karena terlalu banyak mimpi dalam mimpi akan membuat sesuatu menjadi labil. Cobb ingin Yusuf membuat obat bius yang kuat untuk 5 anggota tim. Dan Saito menyela 6 karena dia akan ikut Cobb memastikan tugas Cobb dan timnya berhasil. Yusuf mengambil sebuah botol dan untuk menunjukkan keefektifannya, Yusuf membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di sana mereka melihat puluhan pria tidur di bawah pengawasan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memberitahu Cobb bahwa orang-orang ini datang ke sini untuk bangun dan mimpi telah menjadi kenyataan mereka. Dengan bantuan obat penenang, tidur mereka nyenyak dan stabil dan mereka dapat memimpikannya apa yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Cobb mencoba obat penenang itu sendiri dan terkesan dengan pengaruhnya, meskipun terguncang setelah bangun dari mimpi yang jelas dengan Mal. Cobb meyakinkan Yusuf untuk bergabung dengan timnya. Saito mulai menjelaskan pada Cobb. Target dalam pikiran adalah Robert Fisher, seorang CEO dan pewaris Fisher Marrow. Cobb menanyakan apa yang dilakukan oleh Robert. Saito tidak ingin mengatakannya tetapi Cobb mendesaknya karena dia harus secara detail permasalahannya, karena ia menanamkan pemikiran dalam mimpi mereka. Saito menceritakan semua termasuk perusahaan Fisher Marrow akan segera menguasai pasukan separuh energi dunia dan akan menjadi adik kuasa baru. Eames menanyakan hubungan Fisher dengan ayahnya. Dan Saito menjelaskan bahwa isunya mereka tidak terlalu akur. Lalu Eames menunjukkan foto seseorang dan meminta keterangan untuk pria itu. Saito menjelaskan bahwa itu adalah ayah baptis Robert dan tangan kanan ayah Robert, pria itu bernama Peter Browning. Untuk lebih memahami dinamika ayah dan anak ini, Eames berusaha masuk ke dalam kehidupan Robert, dan Eames menggunakan keterampilan fisikanya masuk ke dalam kehidupan Robert sebaik mungkin. Mereka mulai berkumpul melakukan perencanaan. Eames sudah mempelajari gaya fisik maupun tindak tanduk dari Browning. Dan dalam lapis pertama Eames bisa menyamar menjadi Browning dan akan menyarankan konsep dalam pikiran sadar Robert. Arthur menyela Eames, dan mereka sedikit beradu mulut. Saat tim sedang bersiap selama beberapa minggu ke depan, terlihat di bengkel Ariadne menunjukkan totem miliknya. Ariadne menciptakan bidak catur uskup semi berongga sebagai totemnya. Ariadne menanyakan tentang kematian Mal, tetapi Cobb mengalihkan dengan menanyakan bagaimana persiapan labirin miliknya. Ariadne akan menerangkan tetapi Cobb melarangnya. Ariadne harus menyimpan sendiri rancangannya itu sebelum masuk ke mimpi. Ariadne berusaha memahami Cobb dan bertanya mengapa Mal selalu hadir di mimpinya. Cobb terlihat seperti gelisah, dan Cobb menjelaskan bahwa alasan dia tidak bisa pulang adalah karena kematian Mal, karena Cobb dianggap membunuhnya. Dan Cobb berterima kasih kepada Ariadne ketika Ariadne tidak bertanya apakah Cobb melakukannya atau tidak. Lalu Cobb pergi. Ingin waktu sebanyak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan, tim memutuskan, dengan bantuan Saito, bahwa mereka akan melakukan pekerjaan di Boeing 747 selama penerbangan internasional dari Eropa ke Los Angeles, dengan memakan waktu penerbangan 10 jam. Ini akan memberi mereka seminggu di tahap pertama mimpi. Saito mengungkapkan bahwa dia telah membeli seluruh maskapai, membuat pekerjaan lebih rapi dan tanpa harus membeli bagian tertentu dari pesawat untuk akses. Suatu malam, setelah seharian merumuskan rencana, Ariadne menemukan Cobb bermimpi sendirian di bengkel. Penasaran, dia menghubungkan dirinya ke mesin mimpi itu dan mendapati dirinya turun di lift. Ariadne melihat Cobb duduk di ruang tamu dengan Mal yang dengan cepat mendeteksi keberadaan Ariadne. Cobb bangkit dan bergabung dengan Ariadne di lift, menuntunnya melewati beberapa level yang Ariadne. Cobb menegur Ariadne karena telah masuk ke dalam mimpinya. Ariadne protes karena Cobb mengingat-ingat mimpi masa lalunya. Lalu Cobb mengajak Ariadne pergi ke mimpi level pertamanya, yaitu Cobb meninggalkan rumah tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya. Ariadne menyadari bahwa ini bukan cuma mimpi tapi ini kenangan dan Cobb menjaga Mal agar tetap hidup. Ariadne naik lift sendirian ke tingkat terakhir di mana dia melihat kamar hotel, yang isinya berserakan di lantai. Dia menginjak pecahan kaca dan Mal menoleh dari sofa, menanyakan apa yang Ariadne lakukan di sini. Ariadne mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengerti tetapi Mal menjadi kesal dan mengambil pecahan kaca.
Cobb tiba dan membawa Ariadne kembali ke lift saat Mal bergegas maju, meneriaki Cobb bahwa dia tidak menepati janjinya. Ariadne dan Cobb keluar dari mimpi dan Ariadne memperingatkannya bahwa Cobb salah jika Cobb pikir bisa mengurung Mal seperti itu. Tiba-tiba Arthur dan Saito masuk dan mengabarkan bahwa ayah Robert yang bernama Maurice meninggal di Sydney dan akan dimakamkan di Los Angeles. Dan mereka harus segera bergerak. Ariadne meyakinkan Cobb untuk mengizinkannya pergi bersama tim ke dalam mimpi karena dia membutuhkan seseorang yang mengerti apa yang Cobb alami saat ini. Dan Cobb menyetujuinya. Tim menaiki pesawat dan duduk bersama Robert di kabin kelas 1. Cobb mengembalikan paspor Robert, yang sengaja dicopet oleh Arthur dan digunakan Cobb sebagai pembuka percakapan dengan Robert. Cobb berbasa-basi menanyakan tentang Maurice Fisher apa hubungannya dengan Robert, dan Robert menjelaskan bahwa itu adalah ayahnya. Lalu kemudian sebelum meminum air yang mereka minta, di mana Cobb sudah menuangkan obat tidur. Setelah itu mereka bersulang untuk menghormati ayah Robert. Dalam beberapa saat, Robert tertidur dan pramugari yang dibayar mulai membantu menyiapkan dan mengaktifkan perangkat PASIV. Semua tim mulai memasang sambungan perangkat ke lengan masing-masing dan mereka mulai pergi ke mimpi. Pertama, di mimpi Yusuf, sedang hujan deras di New York City saat anggota tim menjemput dirinya. Lalu Arthur dan Saito berpindah menyita sebuah taksi, dan menjemput Robert dan Eames. Robert menolak Eames satu taksi dengannya, langsung Saito menodongkan pistol ke Robert sebagai bagian dari tipu muslihat. Cobb dan Ariadne mengikuti dengan mobil terpisah sampai sebuah kereta tiba-tiba menerobos di tengah jalan, menabrak mobil mereka dan menghentikan mereka untuk sementara. Sebuah tembakan kemudian mengarah ke taksi dan tim terpaksa mengambil manuver mengelak dari tembakan orang-orang yang tak dikenal. Setelah menghabisi semua, lalu mereka pergi menjauh dari kekacauan itu dan menemukan bahwa Saito telah ditembak di dada. Mereka masuk ke sebuah gedung dan membawa Robert ke ruang belakang gedung itu. Sementara Saito dikeluarkan dari mobil dan dibaringkan di lantai. Eames akan menembak Saito agar ia bangun dari mimpinya. Cobb mencoba menghentikannya dan Yusuf menjelaskan bahwa, karena obat penenang yang mereka minum, mereka tidak akan bangun jika mereka mati. Sebaliknya, mereka akan dikirim ke limbo di mana keadaan mimpi bersama alam bawah sadar mentah di mana waktu praktis tidak ada. Tim marah dengan ini, bertanya-tanya mengapa mereka mengambil risiko seperti itu, karena mereka merenungkan apa yang harus dilakukan tentang angkatan bersenjata yang mendekati lokasi mereka.